Tapi itu pasti. Selamat sore, Shalom Jemaat GBI Bangkalan. Apa kabarnya? Saya percaya setiap saudara masih tetap bersuka cita, tetap sehat, tetap kuat di dalam Tuhan. Walaupun kita masih beribadah secara online. Mari saya ajak kita bersama-sama bersuka cita bersama-sama, memuji, bersorak-sorai dan bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya! Yeay! Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Mari bersama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, oh namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kita tidak akan takut, kita tidak akan gentar, sebab Tuhan beserta setiap kita. Haleluya. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Mari siapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara. Kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau tetap percaya, tetap yakin bahwa Tuhan ada, selalu ada menolong setiap kita. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat Tuhan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Mari angkat tangan kita bersama, katakan, hatiku percaya,
hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi katakan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya Tuhan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Kami tahu Tuhan, kami percaya bahwa Engkau selalu ada bagi setiap kami Tuhan. Tuhan, kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan. Biarlah otoritas kuasa dari tempat tinggi turun atas setiap hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Sehingga firman-Mu Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat GBI Bangkalan. Apa kabarnya? Ya, saya percaya bersama dengan Yesus kita boleh tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bersuka cita. Karena kita tahu dan percaya bahwa Yesus adalah sumber sukacita di dalam setiap kehidupan kita. Senang pada kesempatan hari ini saya boleh kembali berbagi kebenaran firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara. Dan saya berdoa berharap kiranya setiap firman yang boleh kita pelajari sama-sama di sore hari ini boleh menjadi kekuatan buat setiap kita semua. Menjadi pribadi-pribadi yang boleh semakin menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya beri judul Masalah Siapa Takut? Ya, kita belajar bahwa masalah bukan untuk ditakuti, tapi setiap masalah yang kita alami, tantangan hidup yang sedang kita jalani, dan ujian kehidupan yang mungkin sedang ada di hadapan kita, tidak membuat kita menjadi takut, tapi menjadikan itu semua sebagai sarana untuk kita boleh semakin mengenal Tuhan dan kita boleh menjadi pribadi yang semakin lebih baik dari sehari ke sehari. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita akan baca firman Tuhan di dalam Roma yang ke-8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula,
mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak Ibu, kita semua pasti sepakat bahwa kehidupan adalah rangkaian masalah yang besar dan kecil, yang saling berkaitan satu sama yang lainnya. Jadi, selama kita masih dikatakan hidup, maka kita akan tetap berhadapan dengan masalah. Ya, kita akan berhadapan masalah dimanapun kita berada dan kapanpun itu. Selama kita masih hidup, kita akan berjumpa dengan yang namanya masalah. Bahkan banyak orang berkata, masalahku tidak pernah berhenti. Ketika masalah yang satu datang, datang lagi masalah yang lain, datang lagi masalah yang lain. Tapi kabar baiknya bagi Bapak Ibu Saudara, bahwa yang menghadapi masalah bukan hanya diri kita saja, tapi orang-orang yang ada di sekitar kita, tetangga kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, bahkan mungkin semua orang di dunia ini yang dikatakan mereka masih hidup, mereka mengalami yang namanya masalah. Nah, pertanyaannya, apakah masalah itu buruk? Yang pertama yang akan kita pelajari Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika masalah itu ada, itu adalah alat bagi Allah untuk menyatakan dirinya. Roma 8 ayat yang ke-28 dikatakan di sana, bagian awal Bapak Ibu Saudara, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Ya, Allah turut bekerja. Kata Allah turut bekerja itu diambil dari bahasa aslinya adalah sunergei, yang berarti bahwa Allah turut bekerja bersama-sama. Bahkan pengertian yang lebih mendalam adalah bukan hanya sekedar bekerja bersama-sama dengan kita, tapi bekerja bersama-sama dengan kita terus-menerus. Ini yang dapat kita pelajari Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah bekerja bersama dengan kita secara terus-menerus di dalam kehidupan kita. Allah turut bekerja menyatakan bahwa apapun yang kita hadapi, kita tidak pernah menghadapinya sendirian, melainkan bersama dengan Allah. Bahkan Allah menyatakan dirinya kepada kita melalui segala sesuatu yang sedang kita hadapi. Tapi inilah yang sering menjadi pertanyaan buat setiap kita. Ya, di manakah Allah saat kita menghadapi ujian di dalam kehidupan ini? Mengapa Allah terasa begitu jauh saat kita menghadapi masalah? Ibrani yang ke-13 ayat yang ke-5 bagian B dikatakan di sana, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, ini adalah sebuah ayat yang menggambarkan bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Sedetik pun Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita, karena Dia Allah yang sangat peduli, Allah yang mengerti akan setiap permasalahan yang sedang kita alami. Dia Allah yang selalu menyertai kita, karena Dia Allah yang setia terhadap firman-Nya. Dia mengatakan bahwa Dia akan senantiasa menyertai kita sampai pada kesudahannya. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan pernah merasa bahwa Allah jauh, Allah tidak ada bersama dengan kita. Tapi sadarilah bahwa Dia selalu ada bersama-sama dengan kita di dalam segala sesuatu yang sedang kita hadapi Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, masalah adalah alat dari Allah untuk memproses kita menjadi seperti Yesus. Roma yang ke-8 ayat yang ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, mendatangkan kebaikan. Konteks sebenarnya dari Roma yang ke-8 ayat 28 sampai ayat yang ke-29
adalah usaha atau sebuah proses di mana Allah memberi kebaikan kepada setiap orang-orang percaya yang menjadi umat pilihannya. Kata kebaikan dalam teks aslinya adalah agathos, yang bisa berarti menjadi serupa dengan Yesus. Inilah sesungguhnya inti keselamatan, di mana manusia mengalami pembaharuan hidup sampai pada tingkat mengalami perubahan karakter menjadi seperti Yesus. Kita tahu bersama bahwa karena dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23 dikatakan di sana, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan atau keserupaan dengan Allah. Untuk mengembalikan manusia pada gambar Allah diperlukan proses. Maka Allah memakai semua yang kita hadapi sebagai alat untuk memproses supaya kita menjadi seperti Dia. Alkitab mencatat banyak daripada setiap tokoh-tokoh yang ada, mereka juga mengalami proses yang daripada Tuhan. Kita belajar dari Musa, seorang pemimpin bangsa Israel yang sangat luar biasa. Kita melihat dia dibentuk Tuhan, diproses Tuhan selama 40 tahun di padang gurun. Musa bergumul dengan keraguan-raguannya. Musa bergumul dengan kepercayaan dirinya. Tapi kita melihat proses yang dibuat oleh Tuhan menjadikan Musa seorang pemimpin bangsa Israel yang luar biasa. Abraham, Bapak Ibu Saudara, ketika dia taat kepada perintah Tuhan untuk keluar dari negerinya dan mempercayai akan janji Tuhan di dalam kehidupannya untuk dia boleh memiliki keturunan, menjadi bapa banyak bangsa, Abraham tidak kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Malah dia semakin percaya kepada Tuhan. Dan ini yang membuat dia menjadi bapa orang percaya. Bahkan ketika Tuhan menguji untuk boleh Abraham mempersembahkan anaknya yang tunggal, Ishak, untuk dipersembahkan kepada Tuhan, Abraham melakukannya dengan sungguh-sungguh. Abraham melakukannya dengan penuh kerelaan. Lewat setiap proses kehidupan, Abraham menjadi bapa orang beriman, bapa orang percaya. Yusuf menjadi pemimpin di Mesir, dan kita melihat bagaimana proses kehidupan Yusuf. Yusuf yang dibenci oleh saudara-saudaranya, Yusuf yang mengalami pembuangan di sebuah sumur, Yusuf dijual, Yusuf difitnah, Yusuf dipenjarakan, Yusuf dilupakan. Tapi lewat setiap proses yang dia alami, Yusuf tidak menjadi pendendam. Yusuf tetap rendah hati mengampuni setiap saudara-saudaranya. Bahkan Yusuf sadar bahwa segala sesuatunya karena ada rencana Tuhan yang luar biasa atas hidupnya, atas bangsanya, bahkan atas semua orang yang ada di muka bumi, untuk mereka tidak mengalami kelaparan. Yusuf menjadi pemimpin yang luar biasa karena sebuah proses yang dia boleh alami. Bapak, Ibu, Saudara, dalam hal ini tidak dapat dibantah bahwa Allah membutuhkan sarana untuk mendewasakan setiap orang percaya. Hal ini secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa perubahan hidup orang percaya menuju kedewasaan tidak dapat berlangsung dengan mudah dan instan. Bahkan tidak akan terjadi secara otomatis. Ada perjuangan, baik dari pihak Allah melalui Roh Kudus dan orang percaya untuk menerima pengharapan tersebut. Hal ini sangat jelas memberi petunjuk betapa pentingnya respon manusia dalam menyambut setiap anugerah keselamatan dari Tuhan yang diberikan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara, hari-hari ini kita diperhadapkan dengan masalah yang sama. Ya, masalah yang sama yang dihadapi bukan hanya kita, tapi semua manusia di muka bumi ini sedang mengalami masalah yang sama, yaitu COVID-19 atau virus corona. Bukan hanya virusnya yang menjadi masalah buat setiap kita semua, tapi dampak yang dihasilkan oleh virus ini
yang ternyata jauh lebih menakutkan, jauh lebih membahayakan daripada virus itu sendiri. Kita tahu bahwa secara kesehatan virus ini sangat luar biasa. Virus yang tidak terlihat tapi dampaknya luar biasa. Kita harus menjaga kesehatan kita. Kita harus mendisiplinkan diri kita supaya kita tidak tertular atau terinfeksi dengan virus ini. Tapi dampak yang lain, Bapak Ibu Saudara, kita melihat ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh keberadaan virus ini. Banyak negara mulai mengalami resesi di dalam ekonominya. Pengangguran semakin banyak, PHK semakin banyak, ekonomi menjadi lesu. Bahkan kita melihat banyak negara-negara yang mulai kelaparan, Bapak Ibu Saudara. Ini yang dihadapi, Bapak Ibu Saudara. Bahkan kalau kita melihat dampak yang jauh lebih besar adalah secara jiwa atau secara mental yang dihadapi oleh manusia yang ada di muka bumi ini. Mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Mereka depresi, mereka merasa bahwa tidak ada masa depan buat mereka. Dan ini yang jauh lebih membahayakan buat setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu, tepatnya di tanggal 28 Maret 2020, kabar yang kurang menyenangkan Bapak Ibu Saudara yang datang dari Menteri Keuangan Jerman. Ya, di tengah pandemi corona, masyarakat Jerman dikejutkan dengan meninggalnya Menteri Keuangan. Bukan meninggal yang membuat banyak orang Jerman heran dan kaget, tetapi karena penyebab dari meninggalnya. Sebab sang Menteri Keuangan bukan meninggal karena virus corona. Menteri Keuangan negara bagian Hesse, Jerman, Thomas Schäfer, diketahui meninggal dunia karena bunuh diri. Thomas Schäfer ditemukan tewas di dekat rel kereta api pada hari Sabtu waktu setempat. Bapak Ibu Saudara, kita melihat banyak orang-orang yang memiliki respon yang tidak benar terhadap setiap masalah yang mereka alami. Di lain hal, Bapak Ibu Saudara, kita melihat banyak orang-orang yang juga mereka mengalami masalah yang sesama. Mereka tetap dapat bertahan, bahkan lewat pandemi yang ada ini, mereka boleh menciptakan kreativitas yang baru, sehingga kehidupan mereka tidak mengalami sebuah resesi, tapi bahkan kehidupan mereka menjadi kehidupan yang semakin baik, semakin diberkati, bahkan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dari hal ini, Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa ternyata respon kita terhadap masalah itu sangat menentukan, Bapak Ibu Saudara. Ya, seperti sekumpulan paku dalam sebuah kotak, Bapak Ibu Saudara. Paku-paku yang ada di dalam kotak yang tidak beraturan perlu mengalami goncangan, perlu digoncangkan agar paku-paku tersebut menjadi teratur. Demikian dengan kehidupan kita. Tuhan ingin membuat kehidupan kita sesuai dengan kehendak dan rencananya Tuhan, sehingga Dia hadirkan goncangan atau masalah di dalam kehidupan kita. Kalau melihat hal ini, Bapak Ibu Saudara, jadi masalah itu tidak buruk. Kita bisa hadapi masalah itu, kita bisa lewati masalah itu, bahkan kita bisa menjadi pemenang-pemenang, bahkan kita menjadi seperti Yesus. Ya, masalah adalah alat bagi Tuhan untuk menyatakan dirinya, dan masalah adalah cara Tuhan untuk memproses setiap kita menjadi seperti Yesus. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat kita menghadapi masalah? Ya, yang pertama, yang harus kita lakukan saat kita menghadapi masalah adalah berpegang pada firman Tuhan. Ulangan yang ke-30 ayat yang ke-19 dikatakan di sana, "Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka." Firman Tuhan
ini jelas memberitahukan kepada kita, mari kita pilih kehidupan. Ketika kita memilih kehidupan, itu artinya kita harus mengasihi Tuhan, mendengarkan suaranya, dan berpaut kepadanya. Ini yang disebut dengan kita berpegang kepada firman Tuhan. Setiap firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca, kita boleh renungkan, kita boleh dalami sehingga itu boleh menjadi rema buat kita, dan kita boleh melakukan setiap firman Tuhan itu. Ini yang dinamakan dengan kita berpegang kepada firman Tuhan. Roma yang ke-15 ayat yang keempat dikatakan, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita semua berupa Alkitab atau kitab suci Bapak Ibu Saudara. Dari sana kita bisa belajar dari kisah-kisah tokoh-tokoh yang luar biasa, di mana mereka boleh mengalami keberhasilan, mereka mengalami kegagalan, mereka mengalami proses yang daripada Tuhan. Dari situ kita bisa belajar Bapak Ibu Saudara. Di dalam kitab suci atau Alkitab, kita bisa melihat rencana Tuhan yang sangat luar biasa. Dari penciptaan, manusia jatuh dalam dosa, sampai kepada penyelamatan oleh Yesus Kristus. Di dalam firman Tuhan kita boleh melihat akan janji-janji Tuhan yang boleh menjadi kekuatan buat kita, yang menjadi pengharapan buat kita, sehingga iman kita boleh semakin bertumbuh di dalamnya. Di dalam firman Tuhan juga kita boleh melihat akan perintah Tuhan. Di sana juga ada tuntunan Tuhan dan hikmat Tuhan yang menjadi bekal buat kita untuk melangkah di dalam setiap kehidupan ini Bapak Ibu Saudara. Jadi firman Tuhan itu sangat penting buat setiap kita semua. Oleh karenanya, mari berpegang kepada firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan menjadi prioritas di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita tetap berjalan dan berpegang kepada firman-Nya. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara, untuk kita menghadapi masalah, yang harus kita lakukan adalah tetap berpegang kepada firman Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, yang harus kita lakukan untuk kita menghadapi setiap masalah kita adalah tetaplah berdoa. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 dikatakan di sana, tetaplah berdoa. Mengapa harus berdoa Bapak Ibu Saudara? Apabila kita pernah menanyakan hal ini, mengapa kita harus berdoa? Kita juga perlu belajar dari seorang di abad yang ke-19 yang bernama R.A. Torrey. Dia mengatakan bahwa alasan-alasan mengapa dia harus berdoa. Ya, karena adanya iblis. Dan doa adalah salah satu cara yang dipilih Allah untuk melawannya. Karena doa adalah cara Allah yang diberikan agar kita dapat memperoleh apa yang kita butuhkan. Karena doa merupakan sarana yang dipilih oleh Allah agar kita dapat menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Karena doa yang disertai dengan syukur adalah cara Allah yang diberikan agar kita memperoleh kelepasan dari kekhawatiran dan merasakan damai sejahtera daripada Allah. Di luar alasan-alasan itu Bapak Ibu Saudara, berdoa itu kita sedang membangun hubungan dengan Tuhan. Kita sedang bercakap-cakap dengan Tuhan. Kita sedang bersekutu dengan Tuhan. Karena apa? Sekalipun Allah Maha Tahu, tetapi di dalam persekutuan kita dengan Tuhan akan membuat hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat dan semakin erat. Bapak Ibu Saudara, suatu ketika seorang bertanya kepada temannya, "Apa yang engkau dapatkan dengan teratur berdoa kepada Tuhan?" Temannya menjawab, "Aku tidak mendapatkan apapun dari kebiasaan berdoaku. Tapi aku ingin memberitahukan kepadamu tentang kehilangan yang kurasakan dari diriku. Sifat cepat marahku, ego mementingkan diri sendiri, sifat serakahku, kebiasaanku yang mudah depresi, sifatku yang mudah gelisah, juga ketakutanku pada kematian.
itulah segala hal yang kurasakan hilang selama aku mulai membiasakan diriku untuk berdoa. Kadang jawaban doa bukanlah tentang mendapatkan sesuatu, tetapi tentang menghilangkan sesuatu dari diri sendiri, di mana kehilangan itu pada akhirnya adalah sebuah keuntungan yang kita dapatkan dari kebiasaan kita berdoa. Ya, Bapak Ibu Saudara, doa memberikan kekuatan kepada orang yang lemah. Doa membuat orang yang tidak percaya menjadi percaya dan memberikan keberanian kepada orang yang ketakutan. Bapak Ibu Saudara, mari tetaplah berdoa, karena di dalam 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-11 dikatakan di sana, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Mari kita cari Tuhan dan percayalah kekuatannya akan senantiasa menyertai setiap kita semua. Dua hal itu yang harus kita lakukan di saat kita menghadapi masalah. Yang pertama, tetap berpegang kepada firman Tuhan dan tetaplah berdoa. Dan biarlah dua hal ini boleh menjadi kekuatan buat kita semua saat kita menghadapi setiap masalah kita. Saya tidak tahu apa masalah Bapak Ibu Saudara, tapi setiap masalah yang kita hadapi, mari kita responi itu dengan benar. Sadari bahwa masalah yang harus kita hadapi bukanlah sesuatu yang buruk. Karena masalah yang kita hadapi adalah alat Tuhan untuk menyatakan dirinya dan memproses kehidupan kita untuk kita boleh menjadi serupa dengan Yesus. Pegang selalu firman Tuhan yang akan membawa kita kepada kehidupan dan tetaplah berdoa. Semoga firman Tuhan sore hari ini menjadi kekuatan buat setiap kita yang mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan di mana kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Engkau menolong setiap kami boleh memahami firman-Mu dengan benar. Bahkan kami juga dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku dari setiap firman-Mu Tuhan. Apapun masalah yang sedang kami hadapi, biarlah kami boleh memandang itu dengan cara yang benar, sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah kami boleh keluar sebagai pemenang atas setiap masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah segala kekuatan yang daripada Tuhan boleh senantiasa menjadi bagian dari setiap kami umat-Mu Tuhan, sehingga kami boleh tetap kuat menghadapi apapun juga Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu, mereka yang di dalam kesusahan, Tuhan menghibur mereka. Mereka yang di dalam kekurangan, Tuhan mencukupkan mereka. Mereka yang di dalam kesulitan ekonomi, Tuhan memberkati mereka. Mereka yang di dalam sakit penyakit, Tuhan menyembuhkan mereka. Bahkan mereka yang di dalam kelemahan, Tuhan memberikan kekuatan yang baru buat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu sore hari ini. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami, dan Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sudah dan akan terus memberkati setiap kami. Berkat yang besar dari Bapa di surga, kasih sayang yang tidak pernah berkesudahan dari Yesus Kristus, penyertaan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kami percaya kami sudah diberkati Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin.